Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda, oleh karena itu, jagalah dengan baik, dan berhati-hatilah agar Anda tidak memiliki gagasan yang tidak sesuai dengan kebajikan dan sifat wajar. Hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Lakukan setiap tindakan dalam hidup Anda seolah-olah itu adalah yang terakhir. Singkatnya, hidup Anda singkat, Anda harus memanfaatkan saat ini dengan bantuan akal dan keadilan, karena ada kemungkinan Anda akan berhenti dari kehidupan saat ini juga. Atur setiap tindakan dan pikiran sesuai dengan itu. Kehidupan setiap orang terletak pada saat ini, karena masa lalu dihabiskan dan diselesaikan, dan masa depan tidak pasti. Alam semesta adalah perubahan, hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jangan biarkan pikiran Anda memikirkan kekurangan Anda sebanyak yang Anda miliki. Lakukan setiap tindakan dalam hidup Anda, seolah-olah itu adalah yang terakhir. Saat Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati dan mencintai. Gagal memahami cara kerja pikirannya sendiri, pasti akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Hidupmu adalah ekspresi dari semua pikiranmu. Pikirkan tentang apa yang telah Anda miliki, daripada kekurangan Anda dari hal-hal yang Anda miliki. Pilihlah yang terbaik dan kemudian renungkan betapa bersemangatnya Anda mencarinya jika Anda tidak memilikinya. Jika ada orang yang membenciku, itu adalah masalahnya. Perhatian saya satu-satunya adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang pantas dihina. Satu-satunya hal yang tidak berharga, menjalani hidup ini dengan jujur dan benar, dan bersabar dengan mereka yang tidak. Tidak ada orang yang bahagia yang tidak menganggap dirinya begitu. Seorang pria harus berdiri tegak, tidak dibuat tegak oleh orang lain. Pertimbangkan bahwa segala sesuatu adalah pendapat, dan pendapat ada dalam kekuasaanmu. Janganlah bijak dalam kata-kata, tetapi jadilah bijak dalam perbuatan. Baik kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan, bergantung pada persepsi dirimu sendiri. Tidaklah pantas aku memberikan rasa sakit pada diriku sendiri, karena aku tidak pernah dengan sengaja memberikan rasa sakit bahkan kepada orang lain. Orang bijak melihat dalam kemalangan orang lain, apa yang harus dia hindari. Mengharapkan ketidakmungkinan, adalah kegilaan. Jangan berpikir bahwa apa yang sulit Anda kuasai adalah mustahil secara manusiawi, tetapi jika sesuatu secara manusiawi, mungkin anggaplah itu berada dalam jangkauan Anda. Orang yang zalim seringkali adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang belum selesai, tidak selalu orang yang telah melakukan sesuatu. Tidak ada yang terlintas dalam pikiran orang lain, yang dapat membahayakan diri Anda. Perhitungkan sepenuhnya apa yang mulia yang Anda miliki, dan dengan rasa syukur, ingatlah bagaimana Anda akan mendambakannya, jika Anda tidak memilikinya. Anda harus membuang segala pemikiran tentang bagaimana penampilan Anda bagi orang lain. Bersikaplah toleran terhadap orang lain, dan ketat terhadap diri sendiri. Sesuaikan diri Anda dengan kehidupan yang telah diberikan kepada Anda, dan benar-benar mencintai orang-orang yang telah mengelilingi Anda dengan takdir. Hidup ini singkat, jangan lupakan hal terpenting dalam hidup kita, hidup untuk orang lain dan berbuat baik untuk mereka. Jangan pernah bertindak tanpa tujuan dan tekad, atau tanpa sarana untuk menyelesaikan pekerjaan. Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup 10.000 tahun, karena kematian membayangi Anda, selagi Anda hidup. Selama itu ada dalam kekuatan Anda, jadilah baik. Nilai seorang pria tidak lebih besar dari ambisinya. Satu-satunya kekayaan yang akan Anda simpan selamanya adalah kekayaan yang telah Anda berikan. Segala sesuatu yang terjadi sebagaimana mestinya, dan jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan ini terjadi. Tidak pernah berhenti membuat saya takjub, kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli dengan pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Semua yang kami dengar adalah opini, bukan fakta, semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak memiliki pendapat, tidak pernah ada kebutuhan untuk bekerja keras atau menyusahkan jiwa Anda tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Hal-hal ini tidak meminta untuk dihakimi oleh Anda, tinggalkan mereka sendiri. Waktunya sudah dekat ketika Anda akan melupakan segalanya, dan waktunya sudah dekat ketika semua akan melupakanmu. Selalu renungkan bahwa sebentar lagi Anda tidak akan menjadi siapa-siapa, dan tidak dimanapun.
adalah tanggung jawab kepemimpinan untuk bekerja secara cerdas dengan apa yang diberikan, dan tidak membuang waktu berfantasi tentang dunia orang-orang tanpa cacat dan pilihan sempurna. Setiap kali Anda akan menemukan kesalahan seseorang, tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut, kesalahan saya apa yang paling mirip dengan kesalahan yang akan saya kritik? Sebagian besar dari apa yang kita katakan dan lakukan tidaklah penting, jika Anda dapat menghilangkannya, Anda akan memiliki lebih banyak waktu, dan lebih banyak ketenangan. Tanyakan pada diri Anda setiap saat, apakah ini perlu? Selalu pikirkan alam semesta sebagai satu organisme hidup, dengan satu substansi dan satu jiwa, dan amati bagaimana segala sesuatu tunduk pada persepsi tunggal dari keseluruhan yang satu ini. Semuanya digerakkan oleh dorongannya yang tunggal, dan semuanya memainkan peran mereka dalam sebab akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Perhatikan kerumitan kumparan, dan kerumitan jaring. Ketika seseorang menyinggung Anda, pertama-tama pikirkan di bawah konsep baik dan buruk apa ini dilakukan. Begitu Anda mengetahuinya, keheranan dan kemarahan akan digantikan oleh rasa kasihan. Cintai apapun kecuali apa yang datang kepadamu, yang terjalin dalam pola takdirmu, untuk apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Pernah berlari dengan cara yang pendek, dan jalan pendek adalah jalan alam dengan kesehatan yang sempurna dalam setiap perkataan, dan perbuatan sebagai tujuannya. Mata kebijaksanaan akan melihat pesona kedewasaan yang dimiliki oleh pria dan wanita di usia tua, serta mekar menggoda yang dimiliki kaum muda. Hal-hal semacam ini tidak akan menarik bagi semua orang. Dia sendiri yang telah memupuk keintiman sejati dengan alam, dan karya-karyanya akan terpesona olehnya. Amati bagaimana segala sesuatu terus-menerus lahir dari perubahan. Ajari diri Anda untuk melihat bahwa kebahagiaan tertinggi alam terletak pada mengubah hal-hal yang ada, dan membentuk hal-hal baru menurut jenisnya. Apapun itu dalam pengertian tertentu adalah benih dari apa yang muncul darinya. Matahari terlihat mencurahkan dirinya sendiri, dan mengeluarkan dirinya ke segala arah, namun tidak pernah habis. Perhatikan sinar matahari saat mengalir ke ruangan yang gelap melalui celah sempit. Ia memanjangkan dirinya sendiri ke depan dalam garis lurus, sampai ia tertahan oleh pertemuan dengan satu benda padat yang menghalangi jalan ke udara di luarnya, dan kemudian ia tetap diam di sana, tanpa tergelincir atau terjatuh. Pemancaran dan difusi pemikiran harus menjadi pasangan dari ini, tidak melelahkan tetapi hanya memperluas dirinya sendiri, tidak berlari dengan keras atau marah melawan rintangan yang dihadapinya, juga tidak jatuh dalam keputusasaan, tetapi memegang tanahnya dan menerangi tempat ia bersandar. Menghapus semua khayalan, teruslah berkata pada diri sendiri, itu terletak di tangan saya sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada kejahatan, keserakahan, atau kekacauan apapun yang menemukan rumah dalam jiwa saya ini. Itu terletak pada saya untuk memahami semua hal dalam cahaya sejati mereka, dan untuk menangani masing-masing sebagaimana layaknya. Ingatlah otoritas ini, yang merupakan anugerah alam bagi Anda. Ketika kekuatan keadaan mengganggu keseimbangan batin Anda, jangan kehilangan waktu untuk memulihkan kendali diri Anda, dan jangan tetap tidak selaras lebih lama dari yang dapat Anda bantu. Pengulangan kebiasaan terhadap harmoni akan meningkatkan penguasaan Anda terhadapnya. Ketika Anda ingin memiliki semangat yang baik, pikirkan tentang sifat-sifat baik teman-teman Anda, kapasitas orang ini untuk merendahkan diri, kemurahan hati orang lain dan sebagainya. Karena suatu hal sulit bagi Anda, jangan percaya bahwa itu berada di luar kekuatan fana. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang mungkin dan layak dilakukan oleh seorang pria, anggaplah itu harus berada dalam kemampuan Anda sendiri. Jangan tertekan, jangan putus asa atau menyerah dalam keputusasaan. Jika kadang-kadang latihan tidak sesuai dengan aturan, kembali ke serangan. Setelah setiap kegagalan dan bersyukurlah jika secara keseluruhan, Anda dapat membebaskan diri Anda sendiri dalam sebagian besar kasus seperti yang seharusnya dilakukan pria. Jangan memanjakan diri dalam mimpi memiliki apa yang tidak Anda miliki, tetapi pertimbangkanlah nikmat utama yang Anda miliki, dan kemudian ingatlah dengan rasa syukur bagaimana Anda akan mendambakannya jika itu bukan milik Anda. Jika seseorang dapat menunjukkan kepada saya, dan membuktikan kepada saya, bahwa saya salah dalam pikiran atau perbuatan, saya akan dengan senang hati berubah. Saya mencari kebenaran yang belum pernah menyakiti siapapun, hanya kegigihan dalam khayalan diri dan ketidaktahuan yang merugikan. Anda tidak dipaksa untuk membentuk pendapat apapun tentang hal ini di hadapan Anda, sama sekali tidak mengganggu ketenangan pikiran Anda. Hal-hal itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk memeras keputusan dari Anda.
Anda tidak akan dengan mudah menemukan seseorang yang berduka karena ketidakpedulian terhadap pekerjaan jiwa orang lain, tetapi bagi mereka yang tidak menghiraukan gerakan mereka sendiri, ketidakbahagiaan adalah upah pasti mereka. Gali ke dalam, di sanalah letak mata air kebaikan, selalu gali dan itu akan terus mengalir. Pikiran Anda akan menjadi seperti pikiran kebiasaannya, karena jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Hari ini saya telah keluar dari semua kebingungan saya, atau lebih tepatnya, saya telah mengeluarkan kebingungan saya dari diri saya sendiri, karena itu bukan di luar, tetapi di dalam, mereka terletak pada pandangan saya sendiri.